Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Kalila Iskandar dengan NIM 2105050046. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi politik. Ideologi politik adalah seperangkat tujuan dan ide-ide yang mengarah pada suatu tujuan, harapan, dan tindakan. Jadi, ideologi politik tidak dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide-ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Pada ideologi politik terdapat beberapa teori, yaitu teori Pancasila, teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels, dan pengikut mereka sering dikenal dengan Marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh. Ideologi politik adalah dalam beberapa penurut ahli, yaitu menurut Destrevici, ideologi politik adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu. Yang kedua itu menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Yang ketiga adalah menurut Napoleon, ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik dari rival-rivalnya. Yang keempat yaitu menurut Thomas H, ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Dan menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Fungsi ideologi itu memberikan dasar legitimasi pada pemerintah, menjadi dasar untuk menentang kekuasaan, status, mempersatukan rakyat, percobaan untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan massa. Lalu bentuk-bentuk ideologi politik ada beberapa, yaitu kapitalisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik orang lain, yang mana perorangan atau kelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak. Yang kedua itu liberalisme adalah kebebasan individu, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan persaingan pemilik modal, yaitu kapital. Yang ketiga itu sosialisme, serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan gerakan politik yang terkait dengannya. Yang keempat itu Marxisme, memiliki 3 komponen penting, yaitu filsafat dialektikal dan historikal materialisme. Yang kedua sikap terhadap masyarakat kapitalisme. Yang ketiga itu menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan. Lalu dikatakan oleh William T. Bloom, adalah guru besar dalam politikal pada Chicago University, dalam bukunya yang berjudul Modern Political Ideology dan an Attitude Culture terdapat 4 teori mengenai ideologi, yaitu teori ideologi, teori kepentingan, teori kesulitan sosial, teori kesulitan kultural, dan teori kebenaran. Dan kepopuleran ideologi politik juga dipengaruhi oleh moral entrepreneurs yang kadang-kala bertindak dengan tujuan mereka sendiri. Ideologi politik juga gabungan dari badan ideal, prinsip, doktrin, mitologi, atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan tujuan politik dan budaya yang sama. Dan pada ideologi politik ini memiliki paham keagamaan. Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Sebenarnya sangat sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan secara keseluruhan. Terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan
pemikiran, cita-cita, serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu. Dan di sini juga terdapat ideologi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Lalu di sini terdapat fasisme, yaitu suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipegang koalisi sipil dengan militer, yaitu partai yang berkuasa, yaitu seperti fasis di Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina bersama pihak angkatan bersenjata.